Tanda-tanda kiamat kecil adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau mengatakan, ya hitunglah kiamat itu akan terjadi, tanda-tanda kecilnya dengan lahirnya. Tanda-tanda kiamat kecil adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau mengatakan, ya hitunglah kiamat itu akan terjadi, tanda-tanda kecilnya dengan lahirnya aku. Kemudian diutusnya aku dan meninggalnya aku. Berarti tiga berhubungan dengan Nabi SAW, tanda-tanda kiamat kecil. Lahir, diutus, dan meninggal. Kemudian beliau mengatakan tanda-tanda kiamat kecil juga adalah terbukanya pintu fitnah. Gitu kan? Pintu fitnah yang masuk di setiap rumah penduduk Madinah. Dan ini ulama mengatakan, sebagaimana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal sebagai orang yang selalu menyimpan rahasia Nabi itu, pernah Umar bin Khattab berkata, wahai Hudzaifah, ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah kapan itu terjadi fitnah itu kapan terjadi, gitu kan? Yang Nabi bilang tanda-tanda kiamat tuh. Kata Hudzaifah kepada Umar, wahai Amir Mu'minin, tidak usah Anda takut, karena Anda adalah pintunya. Anda adalah pintunya, karena fitnah itu terjadi pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia. Seperti terjadi terbunuhnya Utsman, ya, kemudian terjadi perang antara Ali dengan Aisyah, perang antara Ali dengan Muawiyah, kemudian terbunuhnya Ali, fitnah besar perang hampir terjadi antara Hasan sama Muawiyah, gitu kan? Terjadi fitnah-fitnah besar. Maka itu terjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab, gitu kan? Jadi lahirnya Nabi, diutusnya Nabi, dan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah tersebarnya fitnah ya di kota Madinah. Masuk ke semua rumah-rumah kota Madinah. Ini juga disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi SAW pernah naik di atas sebuah batu. Kemudian beliau berkata, sungguh demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, aku melihat fitnah-fitnah ya di depan-depan rumah setiap masyarakat Madinah yang siap masuk ke rumah mereka. Fitnah gitu kan. Dalam riwayat ini dikatakan kalau terjadi fitnah itu, maka patahkanlah pedang-pedang kalian, masuklah ke rumah-rumah kalian, dan lebih fokus beribadah secara pribadi. Jangan ikut-ikutan, ya, nggak usah ikut-ikutan, gitu kan. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat ya kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil juga termasuk adalah terbebaskannya atau tersebarnya Islam ini ke seluruh penjuru timur dan barat. Dan ini terjadi juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tersebarnya Islam ke seluruh timur dan barat. Seperti kasuistik Persia runtuh di zaman Umar, sebagian besar wilayah Romawi runtuh, dan Islam akhirnya menyebar. Gitu kan. Ini tanda-tanda kiamat kecil yang kelima. Tanda-tanda kiamat kecil yang keenam, ya, itu terjadinya ya, fitnah di wilayah haram. Pembantaian di wilayah haram. Dan ini sudah terjadi ya di Saudi. Ada satu suku Arab waktu itu, dan pimpinannya masuk ke Masjid Haram dan membunuh jemaah haji. Ini saya tidak terlintas tahun berapa, tapi terjadi ya di abad ke-19-an Masehi lah. 1900-an itu terjadi. Itu ada pembantaian besar-besaran gitu kan. Kemudian termasuk tanda-tanda kiamat kecil, itu adalah tersebarnya zina. Tersebarnya zina. Ya, sampai-sampai kata Nabi SAW, seseorang di antara mereka ya yang paling baik di zaman itu, pada saat zina tersebar itu, dia bilang dia melihat orang lagi bercumbuan, dia cuma mengatakan kalau seandainya kau buat di belakang tembok itu maksimal yang dia bisa lakukan. Dia nggak bisa berhentiin zina itu. Sekarang zamannya nih, orang pacaran sana sini kan, kita lewat pakai mobil, salah itu aja. Nggak ada yang berhenti ingatin, laporin misalnya, nggak. Seperti orang mau ngurus dirinya sendiri. Tersebarnya zina dan dianggap suatu hal yang biasa. Dan di sini sebagian ulama hadis mengatakan termasuk penyebab-penyebabnya zina itu. Ya, tersebar zina jelas-jelasan ya, seperti tempat perzinahan dipasang lampu, dapat izin. Siapa saja bisa mampir, laki-laki kan? Setiap saat bisa mampir. Pakai mobil, mampir, resmi. Pakai lampu, datang, bayar. Zina 1 jam, 2 jam keluar. Tersebar zina. Sementara zina ini berbahaya sekali, dosa besar. Gitu kan? Itu terlepas daripada zina yang terselubung. Yang terang-terangannya sudah terjadi. Gitu kan? Jelas-jelasan. Berzina itu terjadi. Orang jalan sama pacarnya pergi ke luar negeri. Tahu, keluarganya tahu.
Ya, ada orang tua bahkan tahu kalau anaknya sama pacarnya lagi di rumahnya berzina, dibiarin. Karena alasannya dia kesannya dia dulu juga berzina dengan pasangan hidupnya. Toh hidupnya sekarang juga berjalan. Padahal dia lupa. Dengan perzinahan pertama dosa besar. Yang kedua kalau anak perempuan itu hamil. Maka anak yang lahir nanti tidak ada nisbatnya kepada laki-laki pemilik sperma. Nggak ada. Bukan ayahnya itu. Itu kan hukum syariah begitu. Dan tidak ada hukum waris di antara mereka. Jelas itu hukum syar'inya, gitu kan. Semua buku fikih membahas masalah itu. Tapi orang tidak paham bahwasanya ini bukan, tidak ada nasab sama laki-laki ini dan tidak ada hukum waris di antara mereka. Ya, itu jelas dinisbatkan kepada nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim nanti hamba Allah atau dinisbatkan kepada ibunya, gitu kan, dinisbatkan kepada ibunya. Ini jelas. Yang ketujuh itu tersebarnya minuman keras. Sampai-sampai minuman keras itu ya diberikan nama selain namanya. Nah, seperti sekarang kan macam-macam ya. Ada bir, tapi sudah diangkat alkoholnya. Alasan. Alhamdulillah orang beriman masih ada susu, masih ada madu. Ngapain? Walaupun diganti namanya. Ya. Tersebarnya minuman keras. Dan maksudnya khamar, bukan minuman keras ya. Konsumsian. Ya. Jadi khamar itu semua yang membuat akal manusia keluar dari normalnya. Maka masuk narkotika di dalamnya. Jadi bukan harus cairan, tapi bisa bubuk. Ini. Kemudian yang kesembilan adalah menyerupainya laki-laki perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Nah, ya, jadi perempuan pakaiannya seperti laki-laki, penampilannya, cara ngomongnya, gunting rambutnya. Sebaliknya, ya, laki-laki seperti perempuan, banyak banci. Nah, ini semua tanda-tanda kiamat, gitu kan? Jadi memang sudah banyak sekali. Kemudian yang ke-10, tersebarnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Sehingga banyak terjadi pembunuhan, pembantaian, gitu kan. Yang ke-11, Al-Quran hanya dijadikan sebagai simbol. Bukan lagi rujukan. Kemudian yang ke-12, itu dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir sampai mereka kehilangan wibawahnya. Dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir sampai mereka kehilangan wibawahnya. Jadi seperti hadis Nabi bunyinya. Kenapa, Bu? Tidak harus seperti lafaz saya secara letterlet gitu kan. Dipahamin apa yang jelas dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir dan hilangnya wibawah mereka. Jadi sudah tidak ada wibawa. Jadi gini, ada hadis Nabi yang berbunyi, akan datang satu waktu nanti di mana seluruh orang-orang kafir akan mengeroyoki kalian. Sebagaimana al-akalatu, ya al-akala ini bisa berarti serangga, mungkin ulat yang manggil-manggil temannya untuk ngeroyokin makanan, gitu kan? Jadi hanya makanan itu jadi dikeroyokin jadi habis, gitu kan? Ada makna yang lain, al-akala ini artinya adalah orang yang mengundang orang lain untuk makan, lalu dia bilang, ayo, 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 makan yuk di sini, nampaknya dikeroyokin, gitu kan? Seperti itu. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kami waktu itu sedikit jumlahnya sampai kami dikeroyokin. Kata Nabi, enggak, jumlah kalian banyak, bahkan berlipat ganda, tapi kalian seperti buih di lautan. Gitu kan? Masih berhubungan dengan pertanyaan sahabat tadi. Selain sahabat bilang, kami sedikit enggak? Ya kan gitu. Nabi bilang, tidak, kalian banyak, tapi seperti buih di lautan. Lalu masih berhubungan dengan pertanyaan itu, Nabi mengatakan, pada saat itu, kalian sudah tertanam dalam hati kalian. Allah masukkan dalam hati kalian pada saat itu. Ya. Jadi ada penyakit yang masuk, namanya wahan. Apa itu wahan? Wahan itu cinta dunia dan ya takut mati. Jadi kalau orang muslim terus ngekor sama orang kafir, terus khawatir dunia, terus menjadikan mereka idola, udah hilang tuh. Ikut sama mereka takut mati. Kalau ke dokter sakit, aduh nanti bagaimana? Orang mukmin tidak ada urusan. Mau sakit keras, mau sakit apapun tidak ada masalah. Karena begitu dia mati, habis itu semua. Tidak ada urusannya. Ya kan gitu. Jadi seperti itu. Dalam riwayatnya dikatakan kalian cinta dunia dan benci atau takut dengan jihad. Ya, dan riwayat mengatakan mati dan riwayat mengatakan jihad.
Jadi tidak lagi orang Islam yang mau mengangkat simbol jihad, nggak ada lagi membela agama Allah. Nah ini termasuk tanda-tanda kiamat.